Sesungguhnya Allah telah menghapus kalimat yang dimasukkan oleh setan. Allah telah menetapkan ayat-ayatnya dan memelihara kebohongan dari nabinya. Maka Allah berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang jauh. Setelah Allah menjelaskan ketetapannya dan membebaskan Nabi dari perkataan setan, maka kaum musyrik kembali kepada kesesatan dan kepada permusuhannya terhadap kaum muslim serta bersikap lebih keras terhadap mereka. Aku, Ibnu Katsir, berkata, kisah tersebut pun diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq di dalam As-Sirah. Semua jalur kisah ini mursal dan terputus-putus. Wallahu alam. Al-Baghawi merangkai kisah itu. Setelah selesai, dia mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin kasus seperti ini terjadi pada Rasulullah padahal beliau maksum dan dijamin oleh Allah Ta'ala? Kemudian Al-Baghawi menceritakan jawaban yang diberikan kepada halayak. Di antara jawaban itu ialah bahwa setan telah memasukkan dua kalimat di atas ke dalam pendengaran kaum musyrik. Lalu mereka menyangka bahwa kalimat itu berasal dari Nabi padahal bukanlah demikian, karena kalimat itu berasal dari setan, bukan dari Rasulullah. Wallahu alam. Demikian pula jawaban yang diberikan oleh ulama mutakalimin, teolog Islam, juga berbeda-beda. Sayangnya, kisah ini sama sekali salah. Firman Allah Ta'ala, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Penggalan ini merupakan hiburan dari Allah bagi Nabi yakni, janganlah hal itu membuatmu berkeluh kesah dan gelisah, karena para nabi dan para rasul terdahulu pun pernah mengalami hal seperti ini. Firman Allah Ta'ala, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Ibnu Abbas menafsirkan, maka Allah Ta'ala membatilkan apa yang telah dimasukkan oleh setan. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah Maha Mengetahui terhadap perkara dan peristiwa yang terjadi, tidak ada satu kesamaran pun yang tersamar baginya, lagi Maha Bijaksana, dalam ketetapan, penciptaan, dan perintahnya. Kepunyaan Allah lah hikmah yang sempurna dan alasan yang komunikatif. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yakni keraguan dan kemusyrikan seperti yang dialami oleh kaum musyrik, dan yang kasar hatinya. Muqatil bin Hayyan menafsirkan bahwa yang kasar hatinya itu adalah orang Yahudi. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang jauh, yakni dalam kesesatan, penentangan, dan keingkaran yang jauh dari hak dan kebenaran. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Maksudnya, agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menjelaskan antara kebenaran dan kebatilan, perbuatan yang sangat rendah dan hina, bahwasanya apa yang diwahyukan kepadamu itu merupakan kebenaran dari Tuhanmu yang diturunkan dengan pengetahuan, pemeliharaan, dan penjagaannya agar tidak bercampur dengan selain wahyu. Lalu mereka beriman kepadanya, yakni membenarkan dan mengikutinya. Dan tunduk hati mereka kepadanya, yakni patuh dan terhina. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Maka Allah menunjukkan mereka di dunia kepada kebenaran dan memberi mereka taufik untuk menyalahi kebatilan. Sedangkan, di akhirat Allah mengantarkan mereka kepada kenikmatan abadi dan menjauhkan mereka dari neraka.
Dan senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka suatu saat secara mendadak atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Ayat 55. Kekuasaan pada hari itu kepunyaan Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ayat 56. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Ayat 57. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal orang kafir bahwa mereka senantiasa berada dalam keraguan dan kebimbangan terhadap Al-Quran ini, hingga datang kepada mereka suatu saat secara mendadak, yakni tiba-tiba tatkala mereka terlena oleh kenikmatannya. Firman Allah Ta'ala, atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Hari kiamat itu tidak memiliki malam. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kekuasaan pada hari itu kepunyaan Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Penggalan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang menguasai hari akhir, Surat Al-Fatihah, ayat 4. Firman Allah Ta'ala, maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yaitu orang-orang yang hatinya beriman dan beramal sesuai dengan tuntutan perkara yang telah diketahuinya, adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Yakni, bagi mereka kenikmatan yang tidak akan pernah sirna. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, yakni hatinya kafir terhadap kebenaran, menjauhinya, mendustakannya, dan mereka menyalahi para rasul, serta enggan untuk mengikuti mereka, maka bagi mereka azab yang menghinakan, sebagai balasan terhadap kesombongan mereka atas kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga tidak mau menyembahku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dengan terhina. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat 58. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Ayat 59. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat 60. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal orang yang pergi berhijrah di jalan Allah guna mencari keridaannya dan perkara yang ada di sisinya. Dia meninggalkan kampung halamannya karena Allah dan Rasul-Nya untuk membela agama Allah, kemudian mereka meninggal di dalam jihad itu, atau mereka menjadi cacat, maka mereka benar-benar akan memperoleh pahala yang besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Yakni, benar-benar akan dianugerahkan kepada mereka sebagian dari rezeki dan anugerahnya, yaitu surga untuk menyenangkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang mereka sukai, yaitu surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun jika dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Surat Al-Waqiah, ayat 88 dan 89. Allah memberitahukan bahwa dia akan memperoleh kesenangan, rezeki, dan surga kenikmatan abadi. Dalam surah ini Allah berfirman, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat yang mereka sukai. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, siapa yang berhijrah dan berjihad di jalannya dan siapa yang berhak memperoleh imbalan itu, lagi Maha Penyantun.
Dia menyantuni, memaafkan, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dia menghapus dosa-dosa mereka karena mereka telah berhijrah dan bertawakal kepadanya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Qabil dan Rabi'ah bin Syaif al-Mu'afiri, keduanya berkata, kami tengah berada di Raudas. Ikut bersama kami Fadalah bin Ubaid al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah. Tiba-tiba lewatlah orang-orang yang mengusung dua jenazah, yang satu mati karena terbunuh dan yang lain mati biasa. Orang-orang bersimpati kepada yang mati terbunuh di jalan Allah. Fadalah berkata, mengapa orang-orang itu bersimpati kepada mayat yang ini dan tidak kepada mayat yang itu? Orang-orang menjawab, karena mayat yang ini terbunuh di jalan Allah. Fadalah berkata, demi Allah, aku tidak peduli dari kuburan yang mana aku akan dibangkitkan. Kemudian dia berkata, simaklah firman Allah ini, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian terbunuh atau mati. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, diturunkan berkenaan dengan para sahabat yang ditawan. Mereka berjumpa dengan sekelompok kaum musyrik pada bulan Muharram. Lalu kaum muslim mengingatkan kaum musyrik agar mereka tidak menyerang pada bulan Muharram. Namun, kaum musyrik menolak bahkan menyerang kaum muslim. Akhirnya, kaum muslim pun menyerang mereka lalu Allah menolong kaum muslim untuk mengalahkan mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, ayat 61. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, ayat 62. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan dan mengurus makhluknya menurut kehendaknya. Maksud memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam ialah memasukkan yang satu ke dalam yang lain dan yang lain ke dalam yang satunya lagi. Maka kadang-kadang malam menjadi panjang dan siang memendek seperti yang terjadi pada musim dingin. Dan kadang-kadang siang memanjang dan malam memendek seperti pada musim panas. Firman Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yakni, Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya, Maha mengetahui mereka, tidak ada satu kesamaran pun dari seluruh perilaku mereka yang tersamar baginya. Setelah jelas bahwa Dia yang mengatur di alam, yang menetapkan keputusan, dan tidak ada yang dapat membantah keputusannya, maka Dia berfirman, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, yakni Tuhan yang penyembahan itu tidak layak kecuali kepadanya, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, yakni, setiap perkara yang disembah selain Allah Ta'ala adalah batil, salah, karena perkara itu tidak dapat memberi mudarat dan manfaat. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, adalah seperti firman-Nya, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, Surat Al-Baqarah, ayat 255. Dan seperti firman-Nya, dan Dialah yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, Surat Luqman, ayat 30. Maka segala perkara berada di bawah keperkasaan dan kekuasaan-Nya. Dialah yang Maha Agung, tiada yang lebih agung daripada Dia. Yang Maha Tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripada Dia. Yang Maha Besar dan tiada yang lebih besar daripada Dia. Maha Tinggi, Maha Suci, dan Maha Bersih Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim yang melampaui batas itu. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui, ayat 63. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ayat 64.
apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya dan Dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ayat 65. Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Ayat 66. Kumpulan ayat ini pun menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu Dia menurunkan hujan dari langit ke bumi yang tandus. Lalu jadilah bumi itu hijau. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, apabila kami menurunkan kepadanya air, maka bumi menjadi subur dan menghijau, setelah kering. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui, terhadap apa yang ada di bumi, seperti biji, walaupun ia kecil. Tidak ada satu kesamaran pun yang tersamar baginya. Allah memberikan bagian air kepada setiap perkara sehingga ia tumbuh. Hal ini seperti ucapan Luqman, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Firman Allah Ta'ala, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Yakni, segala perkara yang ada pada keduanya adalah kepunyaan Dia yang esa, tiada sekutu baginya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yakni, yang tidak membutuhkan perkara selainnya, yang wajib menerima pujian dari hamba-hambanya dalam segala keadaan. Firman Allah Ta'ala, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi, seperti binatang, benda-benda, dan tumbuh-tumbuhan, dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, yakni dengan kemudahan dan kasih sayangnya untuk mengarungi lautan agar dapat dilakukan perdagangan dan perolehan rezeki antar negara. Dan Dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Yakni, jika Dia berkehendak, niscaya Dia mengizinkan langit jatuh ke bumi hingga binasalah apa yang ada di atasnya. Namun karena kelembutan, kasih sayang, dan kudratnya, maka Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia, walaupun mereka zalim. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha berat siksanya. Surat Ar-Rod, ayat 6. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Yakni, bagaimana mungkin mereka menciptakan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka sembah bersamanya, padahal Dia sendirilah yang menciptakan, memberi rezeki, dan mengurus. Dialah yang telah menghidupkan kamu, yakni menciptakan kamu dari tiada, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu, yakni membangkitkan kamu pada hari kiamat. Tetapi, manusia benar-benar sangat kufur dan ingkar terhadap nikmat Allah. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan jalannya yang mereka lalui. Maka jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan ini dan serulah kepada Tuhanmu dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Ayat 67. Dan jika mereka membantahmu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 68. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu selalu berselisih padanya. Ayat 69. Asal makna kata Al-Mansak ialah tempat yang didekati manusia dan senantiasa dikunjunginya baik untuk tujuan kebaikan maupun keburukan. Tempat berhaji disebut manasik karena ia senantiasa dikunjungi manusia secara berulang-ulang. Firman Allah Ta'ala, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan jalannya yang mereka lalui.
yakni jalan yang mereka tempuh. Kata mereka merujuk kepada kaum musyrik yang memiliki jalan, yakni mereka melakukan hal ini karena takdir dan kehendak Allah. Maka jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan ini. Maksudnya, janganlah kamu terpengaruh oleh perbantahan mereka dan jangan sampai hal itu memalingkanmu dari kebenaran. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan serulah kepada Tuhanmu dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar berada pada jalan yang lurus, yakni jalan yang jelas, lurus, dan mengantarkan kepada tujuan. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan jangan sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari penyampaian ayat-ayat Allah. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Surat Al-Qasas, ayat 87. Firman Allah Ta'ala, dan jika mereka membantahmu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan, adalah seperti firman Allah Ta'ala, dan apabila mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Yunus, ayat 41. Firman Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan, merupakan ancaman yang keras dan kuat. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu perbincangkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Surat Al-Ahqaf, ayat 8. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu selalu berselisih padanya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, maka karena itu serulah dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Surat Asy-Syura, ayat 15. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab? Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ayat 70. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kesempurnaan pengetahuannya terhadap makhluknya dan bahwa pengetahuannya itu meliputi segala perkara yang ada di langit dan di bumi. Maka, tidak ada sebesar darah pun yang ada di bumi dan di langit, bahkan sesuatu yang lebih kecil, atau lebih besar daripada itu yang luput dari pengetahuannya dan bahwa Allah Ta'ala mengetahui seluruh perkara yang ada sebelum perkara itu ada. Dia menetapkan semua itu dalam Lauh Mahfuz. Hal ini ditegaskan pula dalam Sahih Muslim, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ketika itu, arsinya, singgasananya, di atas air. Hadis Muslim. Dalam kitab Sunan dikatakan pada hadis dari sekelompok sahabat bahwa Rasulullah bersabda, yang pertama kali diciptakan Allah ialah kalam, pena. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kalam berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah apa yang akan terjadi. Maka, kalam pun menuliskan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Itulah maksud firman Allah Ta'ala kepada Nabi, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inilah bagian dari kesempurnaan pengetahuan Allah Ta'ala terhadap apa yang akan dilakukan manusia. Bahkan, Dia mengetahui sebelum penciptaan bahwa orang ini akan taat atas pilihannya sedang orang ini akan durhaka atas pilihannya pula. Hal ini ditetapkan di sisinya. Pengetahuannya meliputi segala perkara hal itu mudah dan ringan baginya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.
Dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun, ayat 71. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, maka kamu mengetahui tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ayat 72. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrik yang menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang tidak diturunkan alasan dan dalil tentangnya. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung, Surat Al-Mu'minun, ayat 117. Firman Allah Ta'ala, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya, namun mereka menerimanya dari nenek moyang mereka tanpa dalil dan alasan. Sumber praktik itu dari rekayasa setan. Karena itu, Allah Ta'ala mengancam mereka dengan firman-Nya, dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolong pun, yang menolong mereka dari azab Allah yang menimpa mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, yakni kamu menuturkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa para Rasul-Nya itu hak dan benar, maka hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, yakni mereka nyaris menyiksa orang yang mengingatkan mereka dengan kebenaran. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir. Yakni, neraka, azab, dan nestapanya adalah lebih berat dan lebih besar daripada tamparan tanganmu dan cacian mulutmu yang kamu ancamkan kepada para wali Allah yang beriman di dunia. Jadi, azab akhirat, karena kekafiranmu dan karena kamu menyakiti para wali Allah, adalah lebih hebat daripada gangguan yang diterima kaum mukmin dari kaum musyrik. Firman Allah Ta'ala, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yakni, neraka itu merupakan seburuk-buruk topik pembicaraan, tempat tinggal, tempat kembali, dan tempat menetap. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Ayat 73. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 74. Allah Ta'ala mengingatkan betapa hinanya berhala dan dungunya penalaran para penyembahnya. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan tentang perkara yang disembah oleh orang-orang musyrik yang tidak mengetahui Allah, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu, simaklah, dan pahamilah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Maksudnya, jika mereka bersatu untuk membuat seekor lalat, niscaya mereka tidak akan sanggup melakukannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syaihani dalam hadis dari jalur Imarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tiada yang lebih zalim selain orang yang berusaha menciptakan makhluk seperti ciptaanku.
Hendaklah dia menciptakan sebiji jagung atau sebiji gandum, hadis Syaihani. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Yakni, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat pun, bahkan yang lebih sepele dari itu. Mereka pun tidak mampu melawan lalat dan mengalahkannya ketika lalat itu mengambil sesuatu dari dirinya, lalu dia hendak mengambilnya kembali. Hal itu hanya dari makhluk Allah yang sangat lemah dan hina. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah, yakni sembahan palsu ini tidak berdaya untuk menyelamatkan sesuatu yang diambil dan dirampas oleh lalat. Jika demikian, amat lemahlah yang disembah dan yang menyembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, mereka tidak mengetahui kekuasaan Allah dan keagungannya tatkala mereka menyembah perkara selainnya yang tidak mampu melawan lalat sekalipun atau mengambil kembali sesuatu yang diambil oleh lalat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yang mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka ia pun menjadi. Dia Maha Kuasa atas segala perkara, Dia Maha Perkasa atas segala sesuatu, lalu menaklukkan dan menguasainya. Maka tidak ada yang dapat menolak dan mengalahkan karena keagungan dan kekuasaannya. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, ayat 75. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan, ayat 76. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia memilih utusan-utusan dari malaikat untuk menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan syariat dan kekuasaan yang dikehendakinya, dan Dia pun memilih rasul-rasul dari manusia untuk menyampaikan risalahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Yakni, Dia Maha Mendengar terhadap perkataan hamba-hambanya, Maha Melihat mereka, dan Maha Mengetahui siapa yang berhak menjadi utusan. Hal ini sebagaimana firman Allah, Allah mengetahui kepada siapa Dia akan memberikan risalahnya, Surat Al-An'am, ayat 124. Firman Allah Ta'ala, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dia mengetahui apa yang Dia lakukan terhadap para rasul-Nya sehubungan dengan risalah yang mereka bawa. Maka tidak ada satu urusan mereka pun yang tersamar baginya. Hal ini sebagaimana firman Allah, Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui yang gaib. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dia menghitung segala sesuatu satu demi satu, Surat Al-Jin, ayat 26-28. Dia Maha Suci, Maha mengawasi mereka, Maha menyaksikan apa yang dikatakan kepada mereka, Maha memelihara mereka, dan menolong mereka. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakan, maka kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah melindungimu dari gangguan manusia. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan, ayat 77. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan dalam ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong, ayat 78. Para imam rahimahumullah berbeda pendapat mengenai pensyariatan sujud kedua dalam surah As-Sajadah ini.
Pendapat yang paling menegaskan bahwa disyariatkan bersujud dalam ayat ini, 77, karena ada hadis Uqbah bin Amir, dari Nabi, surah Al-Hajj diunggulkan karena ada 2 ayat sajadah. Barang siapa yang tidak bersujud pada kedua ayat itu, maka janganlah membaca keduanya. Firman Allah Ta'ala, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan harta, bahasa, dan dirimu. Firman Allah Ta'ala, Dia telah memilih kamu. Dia telah memilihmu atas umat-umat lain. Dia telah mengunggulkan, memuliakan, dan menghususkan kepadamu kerasulan yang paling mulia dan syariat yang paling sempurna. Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Yakni, Dia tidak membebanimu dengan sesuatu yang tidak kamu sanggupi. Dia tidak mewajibkan kepadamu dengan sesuatu yang menyengsarakan kamu, namun Allah memberimu kemudahan dan jalan keluar. Salat yang merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, dapat kamu lakukan secara sempurna, dijamak, dikosor, dikerjakan sambil berjalan, sambil berkendaraan, dengan menghadap kiblat, dengan tidak menghadap kiblat, sambil berdiri, duduk, berbaring, dan dilakukan dengan keringanan dan kemudahan lainnya dalam menjalankan berbagai kewajiban dan ketetapan. Karena itu, Nabi bersabda, "Aku diutus membawa agama yang hanif dan toleran." Beliau bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa tatkala mengutus keduanya ke Yaman, "Gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti. Mudahkanlah dan jangan dipersulit." Karena itu, sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, Ibnu Abbas menafsirkan haraj dengan kesempitan. Firman Allah Ta'ala, "Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim." Makna ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus." Surat Al-An'am, ayat 161. Firman Allah Ta'ala, Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Yakni, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, telah menamaimu kaum muslim sejak dahulu seperti termaktub dalam kitab-kitab terdahulu, dan dalam ini, yakni dalam Al-Quran. An-Nasai meriwayatkan dari Al-Harits Al-As'ari, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk suluh jahanam." Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walaupun dia puasa dan sholat?" Beliau bersabda, "Walaupun dia puasa dan sholat." Maka panggillah dengan sebutan dari Allah, yaitu Dia telah menamaimu dengan muslimin, mukminin, hamba Allah. Hadis Nasai. Firman Allah Ta'ala, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Sesungguhnya Allah menjadikanmu sebagai umat pilihan, adil, terpilih, dan dikenal oleh seluruh umat karena keadilanmu adalah agar pada hari kiamat kamu menjadi saksi atas segenap manusia, karena pada saat itu, seluruh umat mengakui keterpandangan dan keutamaan umat Muhammad atas umat-umat lain. Karena itu, kesaksian umat atas mereka pada hari kiamat dapat diterima, yaitu kesaksian bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Tuhan kepada masing-masing umat. Sementara itu, Rasulullah menyaksikan umat ini bahwa dia pun telah menyampaikan risalah. Hal ini telah dikemukakan ketika menafsirkan firman Allah, "Demikianlah, kami telah menjadikanmu sebagai umat yang adil, sehingga tidak perlu diulang lagi." Firman Allah Ta'ala, "Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Yakni, balaslah nikmat yang besar ini dengan mensyukurinya, lalu laksanakanlah kewajibanmu yang menjadi hak Allah dengan menjalankan segala hal yang telah diwajibkan kepadamu. Di antara kewajiban yang terpenting ialah sholat dan zakat. Firman Allah, "Dan berpeganglah kamu kepada tali Allah, yakni mintalah pertolongan dan bantuan serta bersandarlah kepadanya. Dia adalah pelindungmu, pemeliharamu, dan penolongmu atas musuh-musuhmu."
maka dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Yakni, Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penolong dari musuh. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Hajj. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-23, Al-Mu'minun. Surah Makkiyah, 118 ayat, diturunkan setelah surah Al-Anbiya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, ayat 1, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, ayat 2, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perilaku yang tidak berguna, ayat 3, dan orang-orang yang menunaikan zakat, ayat 4, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, ayat 5. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, ayat 6. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ayat 7, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, ayat 8, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, ayat 9. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, ayat 10, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 11. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, apabila wahyu turun kepada Nabi, maka terdengarlah di sampingnya suara seperti dengung lebah. Kami diam sejenak. Kemudian beliau menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa, ya Allah berilah tambahan kepada kami dan janganlah Engkau menguranginya, muliakanlah kami dan janganlah Engkau binasakan, berilah kami rezeki dan janganlah Engkau tolak, utamakanlah kami dan janganlah Engkau menyisihkan kami, ridhoilah kami dan jadikanlah kami ridho. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia masuk surga. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Beliau membaca hingga selesai 10 ayat, hadis Ahmad. Dalam tafsirnya, Imam Nasai meriwayatkan dari Yazid bin Babanus, dia berkata, kami bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah membaca ayat, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Aisyah berkata, seperti dikemukakan ayat itulah akhlak Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni beruntung karena meraih surga, sedang mereka memiliki sifat-sifat ini, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yakni kalbu mereka khusyuk, lalu memejamkan penglihatan mereka dan merendahkan diri, serta penglihatan mereka tidak melampaui tempat sholat. Khusyuk dalam sholat tercapai oleh orang yang mengkonsentrasikan kalbunya terhadap sholat, mencurahkan seluruh perhatiannya kepada sholat, dan memprioritaskan sholat dari perbuatan lainnya. Pada saat itulah tercipta ketenangan dan kesenangan diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Anas, dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, kesukaan bagiku ialah wangian dan wanita serta dijadikan kesenanganku dalam sholat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Hanifah, dia berkata, aku dan ayahku berkunjung kepada mertua, yaitu salah seorang sahabat Ansor. Lalu tibalah waktu sholat. Dia berkata, hai anakku, bawakanlah aku air untuk wudu. Mudah-mudahan aku meraih kesenangan dalam sholat. Kami melihatnya dan merasa heran terhadap pernyataannya. Kemudian dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda kepada Bilal, hai Bilal, bangkitlah, dan senangkanlah hati kita dengan sholat, hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perilaku yang tidak berguna, yakni dari kebatilan yang meliputi syirik, kemaksiatan, dan hal-hal yang tidak berfaedah yang menyangkut perkataan dan perbuatan. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menunaikan zakat, yakni zakat mal sebelum difardukan nisabnya. Ditafsirkan demikian, karena ayat ini merupakan ayat Makkiyah.
asal zakat diwajibkan di Mekah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, dan berikanlah haknya pada saat memanennya. Zakat yang difardukan di Madinah ialah yang sudah memiliki nisab dan kadar khusus. Ada pula yang menafsirkan ayat di atas dengan penyucian diri dari kemusyrikan dan kotoran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori diri. Mukmin yang sempurna ialah orang yang menyucikan diri dan hartanya. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yakni, orang-orang yang memelihara farjinya, kemaluannya dari perbuatan haram seperti berzina atau sodomi, dan mereka hanya mendekati istri atau suaminya. Barang siapa yang menerima apa yang telah dihalalkan Allah kepadanya, maka tiada celaan dan dosa atasnya. Barang siapa yang memilih selain istri, suami dan budak sahaya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan ayat yang mulia ini sebagai dalil diharamkannya onani, masturbasi. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Jika mereka diserahi amanat, maka mereka tidak mengkhianatinya, namun menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Jika mereka berjanji atau berakad, maka mereka memenuhinya. Tidak seperti kaum munafik yang disifati oleh Nabi, tanda orang munafik ada 3, apabila berkata, berdusta, apabila berjanji, mengingkari, dan apabila diserahi amanat, berkhianat. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Yakni, mereka senantiasa melaksanakan solat tepat waktu. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling disukai Allah? Beliau bersabda, solat tepat waktu. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, berjihad di jalan Allah. Allah Ta'ala mengawali penyebutan sifat-sifat terpuji ini dengan solat dan mengakhirinya dengan solat pula. Hal ini menunjukkan keutamaan solat. Setelah Allah Ta'ala menyifati kaum mukmin sebagai manusia yang melaksanakan sifat-sifat terpuji di atas, Dia berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan memiliki 2 tempat, satu tempat di surga dan satu lagi di neraka. Jika dia mati dan masuk neraka, maka dia orang yang masuk surga mewarisi tempatnya. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Jadi, kaum mukmin akan mewarisi tempat-tempat kaum kafir karena mereka diciptakan untuk menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Tatkala kaum mukmin itu melaksanakan penghambaan yang diwajibkan kepada mereka, sementara kaum kafir meninggalkan penghambaan yang telah diperintahkan kepada mereka, maka kaum mukmin menerima bagian yang sebelumnya diperuntukkan bagi kaum kafir. Hal itu ditegaskan secara lebih jelas di dalam Sahih Muslim, yaitu pada hadis dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari ayahnya, dari Nabi, beliau bersabda, pada hari kiamat datanglah kaum muslim yang membawa dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuninya dan menimpakan dosa itu kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis Muslim. Dalam hadis lain dikatakan, bila kiamat tiba, maka Allah menyerahkan orang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu dikatakan, inilah tebusanmu dari api neraka. Umar bin Abdul Aziz bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia sebanyak 3 kali bahwa Abu Burdah telah menerima hadis itu dari ayahnya, dari Nabi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah, ayat 12. Kemudian kami menjadikannya nutfah dalam tempat yang kokoh, ayat 13.
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Ayat 14. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Ayat 15. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ayat 16. Allah Ta'ala memberitahukan awal penciptaan manusia itu dari saripati tanah. Manusia itu adalah Adam. Allah menciptakannya dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi, beliau bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh bumi. Maka manusia pun tampil sesuai dengan kondisi tanah yang menjadi asal mereka. Maka di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan percampuran antara warna itu, yang buruk, baik dan percampuran antara itu. Hadis Ahmad.